Oke, baiklah sahabat kita, insya Allah ya hari ini seperti kata Dokter Lastri, kita akan membahas khususnya mengenai pemeriksaan gula darah yang ternyata banyak juga ya orang-orang yang datang ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan gula darah. Ya mungkin untuk pemeriksaan gula darah sendiri sebenarnya itu untuk mengukur apa ya dok ya? Iya, jadi pemeriksaan gula darah itu untuk mengukur kadar gula di dalam darah. Memang betul iya. ada gula di dalam Ada darah. gula dalam darah ya, manis. Iya, manis. Karena kan dari makanan yang kita makan sehari-hari itu, jadi sama tubuh dipecah ya menjadi bentuk yang paling sederhana yaitu glukosa atau kalau secara umum dibilangnya gula darah. Nah, glukosa ini nanti bakal menjadi sumber energi utama bagi tubuh, kemudian digunakan oleh sel-sel seluruh tubuh untuk metabolismenya supaya bisa beraktivitas. Nah, gula darah ini kenapa ada di dalam darah? Karena memang si gula ini disebarkan ke seluruh tubuhnya melalui aliran darah. Jadi lebih gampang untuk mendeteksi kadar gula di dalam tubuh itu yaitu melalui darah. Pemeriksaan darah ya. Berarti cukup penting ya untuk pemeriksaan gula darah ya, seperti itu karena itu di sana untuk energi gitu ya. Nah, kemudian kalau pemeriksaan gula darah itu mungkin orang-orang ketika diperiksa beda-beda ya, gitu hasilnya. Nah itu ada rentang normalnya dok mungkin gitu, yang disebut normal, yang disebut tidak normal itu bagaimana? Iya, ya sebenarnya tujuan pemeriksaan gula darah itu sendiri kan sebenarnya yang paling penting itu adalah untuk mendeteksi suatu penyakit yang disebut dengan kencing manis ya, diabetes gitu. Iya. Jadi sebenarnya tujuan pemeriksaan gula darah ini biasanya ditujukan untuk orang-orang atau pasien yang menderita diabetes ataupun untuk screening kalau pada orang sehat ya gitu. Jadi orang sehat pun bisa melakukan pemeriksaan gula darah untuk mengetahui apakah kadar gula darahnya normal atau tidak, atau apakah dia beresiko untuk menderita diabetes atau enggak. Nah, tapi kalau untuk khususnya kalau untuk pemeriksaan gula darah ini adalah dilakukan pada pasien-pasien yang memiliki penyakit diabetes atau kencing manis. Jadi untuk memonitor kadar gula darahnya supaya dijaga ya, supaya tidak naik, dan untuk mengevaluasi terapi apabila pasien tersebut sudah mendapatkan terapi untuk kencing manisnya gitu. Nah, untuk kadar normalnya betul teh. Ada beberapa macam ya. Jadi kan gula darah itu ada gula darah puasa yang kita udah tahu ya. Puasa yang berapa jam itu ya dok ya? Iya, 8 sampai 12 jam maksimal ya. 12 jam. Gula darah puasa, ada gula darah sewaktu. Nah, itu punya nilai normal yang berbeda-beda. Jadi kalau menurut konsensus yang terbaru itu kalau gula darah puasa itu normalnya di bawah 126 mg per desiliter. Iya. Gula darah puasa ya? Iya, gula darah puasa. Jadi kalau misalnya kita cek nih orang sehat, kadar gulanya di bawah 126 berarti kita aman. Gitu. Tapi ada juga sih yang udah pre-diabetes ya, itu ada lagi nilai itu ada nilai rentangnya. Nah, kalau untuk diabetes berarti gula darah puasanya biasa di atas 126 ya. Seperti itu. Kalau dia belum diterapi ya. Nah, terus untuk gula darah sewaktu nih ada juga. Jadi yang gula darah diperiksa tanpa ada puasa, jadi ya random aja gitu. Jadi sekali kapan aja. Jadi kita kalau diperiksa sekarang itu gula darah puasa gula darah sewaktu ya namanya. Jadi tanpa ada persiapan. Nah, jadi langsung aja on the spot gitu periksa. Nah, itu gula darah sewaktu. Nah, kalau normalnya betul teh, kalau normalnya itu di bawah 200. Di bawah 200. Iya. Berarti kalau udah di atas 200 itu udah tinggi ya. Iya, dia berarti curiga nih. Mungkin dia beresiko kencing manis seperti itu. Kalau di bawah 200 masih normal. Masih normal ya. Kemudian ada juga gula darah 2 jam setelah makan. 2 jam setelah makan ya. Jadi ini kalau 2 jam setelah makan memang nggak familiar sih ya kalau sama orang-orang umum, tapi kalau untuk pasien diabetes yang sudah sering kontrol biasanya dia udah hafal ya. Bisa 2 jam PP katanya gitu. PP itu apa sih? Postprandial atau setelah makan. Jadi makan dulu 2 jam kemudian baru diperiksa. Nah, itu sama 2 jam PP. Kadarnya normalnya di bawah 200. Di bawah 200 juga. Ya sahabat kita, ternyata memang banyak sekali ya pemeriksaan gula darah itu. Ada gula darah puasa, 2 jam PP, dan gula darah sewaktu. Dan ternyata memang sangat penting untuk dilakukan pemeriksaan gula darah
untuk kita mengetahui gula darah kita berapa gitu, karena ternyata ketika ada di rentang tidak normal berarti ada sesuatu ya. Berarti pertama tadi kata dokter dengan screening ya, untuk pemeriksaan gula darah itu untuk screening apakah ada penyakit tadi ya, apakah ada penyakit kencing manis atau tidak. Yang keduanya untuk memonitor ya, tadi memonitor kadar gula darah untuk yang sudah terapi kencing manis atau diabetes mellitus. Iya ya, alhamdulillah ya dok ya. Nah bagaimana ya dok ya cara pemeriksaan gula darah tersebut? Oh ya, pemeriksaan gula darah ada macam-macam nih teh metodenya. Jadi kalau untuk orang-orang di rumah nih, masyarakat umum biasanya suka taunya pakai itu ya, pakai stick ya. Iya, yang di sini ya. Yang ditusuk ujung jarinya, terus nanti ditetesin ke strip, nanti dalam waktu 10 detik keluar hasilnya seperti itu. Nah, itu namanya alat POCT sebetulnya. POCT itu point of care testing. Jadi point of care testing itu jadi alat pemeriksaan laboratorium yang bisa dekat dengan pasien, artinya dekat dengan pasien dan mudah digunakan oleh orang awam seperti itu. Jadi fungsinya tuh hanya untuk untuk evaluasi di rumah, monitoring sama jaga-jaga takutnya ada nilai-nilai kritis, apalagi kalau untuk memonitor pasien kencing manis ya di rumah. Ya. Nah, itu bisa. Berarti kalau itu bisa keluarga pun bisa ya untuk punya alat tersebut dan dites di rumah. Betul, bukan oleh tenaga kesehatan pun bisa ya. Jadi nggak perlu tenaga ahli, orang awam pun keluarga di rumah apabila ada yang anggota keluarga yang punya kencing manis bisa dilakukan di rumah, tinggal diajarin gitu ya. Dan sangat banyak sekali ya untuk dapat alatnya, dapat stripnya ya, mudah ya. Nah, tapi ada juga yang lebih akurat, biasanya yang suka dilakukan di lab rumah sakit, di lab klinik atau di laboratorium swasta. Itu diambil darah biasa ya lewat pembuluh darah ya. Nah, itu beda lagi pemeriksaannya, jadi menggunakan alat kimia otomatis. Nah, kenapa diambil di sini? Karena memang butuh sampel darah yang lebih banyak. Tapi keuntungannya kalau untuk pemeriksaan laboratorium dengan alat kimia ini, dia lebih akurat dibandingkan gitu ya, dengan yang stick tadi. Kalau yang stick itu dia punya kekurangan karena dia itu istilahnya reagen ya. Jadi sticknya itu sendiri ketahanannya ketika disimpan keluar dari kemasan itu nanti akan dipengaruhi kelembaban, suhu yang akan mempengaruhi kualitas si sticknya itu nanti. Kadang-kadang dia bisa mempengaruhi hasil yang keluarnya, jadi lebih tidak stabil dan hasilnya nggak begitu akurat ya, jauh lebih akurat apabila diperiksa dengan alat otomatis alat kimia otomatis. Alat kimia otomatis namanya apa dok itu? Alat kimia analyzer. Itu kalau itu hanya bisa dilakukan di klinik, di rumah sakit, mungkin ya yang sudah memiliki alat lab gitu ya, laboratorium. Jadi tetap saja sebetulnya lebih baik memang menggunakan alat yang tadi ya, alat yang itu karena lebih akurat ternyata. Tapi kalau misalkan untuk alat yang strip itu dilakukan dengan benar, kemudian penyimpanannya juga benar ya, itu juga masih bisa dipercaya hasilnya. Hasilnya. Sudah mengatakan tadi ada pemeriksaan gula darah yang harus puasa dulu, kemudian yang bisa sewaktu langsung gitu ya, dan kemudian ada juga yang 2 jam PP. Nah, itu apa bedanya ya dok ya? Kenapa 3 hal itu gitu ya? Seperti itu. Memang beda tujuan, juga beda persiapannya. Yang paling pentingnya untuk pasien itu yang harus diperhatikan. Jadi kalau untuk gula darah sewaktu biasanya untuk screening pada orang sehat. Jadi dia kalau gula darah sewaktu itu dia tanpa memerlukan persiapan khusus ya, seperti puasa. Jadi apa adanya saja ya, on site ya pada saat itu. Tapi kekurangannya pemeriksaan gula darah sewaktu ini dipengaruhi oleh konsumsi terakhirnya, jadi kurang akurat ya. Kalau habis makan donat gitu ya, minum teh manis gitu mungkin bisa jadi terpengaruhi oleh apa yang dikonsumsi terakhirnya ya, sama aktivitas juga.
Nah, kalau gula darah puasa itu dia lebih presisi, maksudnya lebih akurat dalam mendeteksi ini ya, penyakit Kencing diabetes manis gitu ini ya. juga ya. Jadi memang untuk screening juga ya direkomendasikan ya. Bahkan ini merupakan salah satu gula darah puasa ini di apa namanya, untuk mendiagnosis ya, salah satu kriteria diagnosis untuk kencing manis seperti itu. ya. Jadi makanya kenapa orang-orang yang dicurigai apalagi kalau mau screening atau medical check up nih di laboratorium klinik atau di rumah sakit swasta atau di rumah sakit pemerintah, makanya disarankan untuk puasa dulu karena memang lebih akurat. Nah, apa saja nih persiapan puasanya sebelum Nah, itu ya, Dok. ya, nah itu yang harus diperhatikan untuk sebelum melakukan pemeriksaan gula darah puasa. Nah, itu harus puasa minimal 8 sampai 12 jam maksimal ya. Biasanya sih 8 sampai 10 jam. Jadi makan malam terakhir itu udah nggak boleh makan apapun sampai nanti pagi-pagi, biasanya pagi ya, paginya diperiksa. Tapi tetap harus minum air putih. Jadi tetap terhidrasi ya tubuhnya. Jadi bukan puasa seperti puasa saum ya, bukan seperti puasa saum Ramadan, tapi tetap boleh minum, tapi minumnya air putih aja. Jadi nggak boleh minum yang manis-manis, nggak boleh. Jadi hanya cukup air putih ketika di waktu puasa, rentang puasa. Iya, itu sebelum ya. periksa. Tapi memang kita memang perlu menjelaskan ya kepada pasien lebih detail ya. Iya, puasa misalkan 8 sampai 10 jam itu dari jam berapa sampai jam berapa. Iya, betul, itu gitu harus ya. dijelaskan. Karena kalau misalkan kurang puasanya itu juga ataupun lebih itu juga akan mempengaruhi hasilnya. Betul. Nah, terus juga sama tidak mengkonsumsi alkohol ya. Terus kalau untuk biasanya kalau khususnya untuk pasien-pasien yang udah rutin nih, pasien-pasien diabetes yang udah rutin kontrol ke rumah sakit, nah itu sebelum pemeriksaan gula darah puasa tetap harus diminum obat diabetesnya. Kadang ada yang karena besoknya tahu nih mau periksa, nggak diminum obatnya. Nah itu juga kalau nggak ada anjuran dari dokter yang merawatnya, sebaiknya tetap diminum obatnya. Jadi nggak jadi diberhentikan ya berhenti ya, karena puasa tadi gitu ya. Betul. Jadi obat tetap diminum. Telat ini obatnya. Ya. Itu kalau untuk 2 jam tadi ya, 2 jam setelah makan. Nah, 2 jam setelah makan ini sebenarnya tujuannya itu untuk melihat respon tubuh ya Teh. Melihat kemampuan tubuh untuk menyerap gula setelah makan. Jadi ini persiapannya juga ada persiapan khusus yang harus diperhatikan pasien sehingga pemeriksaan 2 jam setelah 2 jam setelah makannya itu akurat ya. Jadi yang pertama pasien itu disarankan untuk makan. Jadi biasanya pasien nih udah pasien diabetes nih, biasanya pagi-pagi dia datang periksa gula darah puasa. Nanti ada yang disaranin periksa 2 jam setelah makan ya. Nah itu harus diedukasi, Bapak atau Ibu nanti makan dulu ya, makan biasa 1 porsi sampai kenyang. Jadi jangan makan yang cuma jajanan-jajanan doang ya. Iya. Kadang-kadang ada yang ya seadanya gitu, yang seketemunya gitu ya, tapi tidak harusnya makannya itu harusnya yang makan biasa 1 porsi, makan nasi dengan lauk-lauknya, lauk-pauknya sampai habis ya. Udah gitu setelah makan itu stop, dia minum stop, nanti tunggu 2 jam dulu. Nah selama 2 jam itu dia tidak boleh mengunyah permen karet, tidak boleh ngemil, tidak boleh merokok, dan tidak boleh minum manis selama 2 jam. Selama 2 jam puasa. Setelah makan tadi ya. Nah nanti baru udah 2 jam balik lagi ke laboratorium untuk diambil darah, diperiksa lagi. Untuk diperiksa gula darah 2 jam setelah makan. Nah seperti itu prosedurnya. Jadi selama menunggu itu 2 jam dia tidak boleh tadi ya. Tadi makan ya. Makan cemilan, merokok atau minuman manis ya. Dan tidak boleh beraktivitas yang terlalu berat juga. Jadi dia sambil jalan-jalan nunggu aja ya 2 jam. Gitu. Berarti tapi memang ini harus diedukasi yang betul-betul caranya bagaimana dan sebagainya ya ke pasien. Betul. Dan ternyata tadi yang saya garis bawahi bahwa untuk pemeriksaan gula darah sewaktu itu lebih ke screening awal mungkin ya. Iya, sama gula darah puasa juga sama screening juga. Misalkan nih gula darah sewaktunya tinggi nih Dok ya, lebih dari 200, mungkin bisa
dengan gula darah puasa diulang lagi untuk puasanya berapa gitu untuk Ya betul, diagnosis untuk lebih mungkin ya. akurat ya. Betul. Ya alhamdulillah ya sahabat kita sudah sama-sama ngobrol nih tentang pemeriksaan gula darah. Ternyata memang cukup penting ya untuk kita melakukan screening pemeriksaan gula darah gitu, karena untuk melihat apakah memang gula darah kita normal atau ternyata sudah ada tanda-tanda gitu ya, sudah ada tanda-tanda ke arah gula darahnya yang tinggi seperti itu. Apalagi kalau misalnya ada orang yang punya riwayat orang tua mungkin ya, dari keluarga, orang tua, keturunan yang punya kencing manis ada gitu riwayat di keluarga ya. Ya gitu. Jadi penting ya untuk kita di screening gula darah. Dan insya Allah di klinik Yang dokter pasti kita mah pencegahan ya Teh. pencegahan betul. Betul. Jadi seusia kita juga ya gitu ya. Betul Teh, iya. Jangan amanah saja gitu, tapi kita coba cek gitu ya. Apakah memang gula darah kita normal atau tidak. Kemudian ketika gula darah kita dicek, gula darah kita normal, udah aja minum makan yang manis dan sebagainya ya udah aman-aman saja, nggak juga begitu ya. Betul. Tapi tetap harus menjaga ya. Gitu. Ya alhamdulillah, terima kasih sekali Dokter Lastri yang sudah berada di sini bersama kami gitu, sudah memberikan materi yang sangat-sangat menarik gitu, insya Allah. Alhamdulillah. Ya sama-sama Teh. Mungkin sebelum kita akhiri nih ya Dok ya, kita mau ngadain games ya Dok ya. Oh games? Iya games ya, kita adakan games yang mungkin supaya lebih menarik ya. Boleh. Nah games ini itu mengenai tebak kata Dok. Jadi nanti saya akan, jadi nanti dokter yang menebak ya. Ada kata gitu ya. Jadi ada kata yang mungkin akan disimpan di kepala Dokter Lastri ya. Oh iya ada. Nah, nanti di sini ada nggak ya? Nanti di sini ya. Nanti dokter menebak dengan pertanyaan. Dengan pertanyaan dengan pertanyaan. Dan nanti saya akan jawab. Jadi clue-nya cuma 3 pertanyaan ya Dok ya. Nah, begitu. Nanti ya 3 aja. Dan jawaban saya hanya iya atau tidak. Gitu ya. Oke, siap Dok? Siap. Oh iya, sini. Oh iya. Nah Dok, ini ada 2 tema nih ya. Oh ini ada 2 tema nih, surat cinta nih. Ini isinya pertanyaan ya nanti ya. Aduh, ada bonusnya Mbak? Oh ada nanti ada bonusnya insya Allah ya di akhir ya. Iya baru tema. Ini baru tema. Jadi temanya ini silakan dokter pilih salah satu, boleh? Bismillah, yang ini aja deh. Mudah-mudahan temanya apa ya? Susah gampang. Boleh? Wow, tentang saya nih laboratorium ya Teh. Tentang laboratorium. Baik Dok, kita mulai dengan tebak kata pertama. Oke Teh. Siap. Ini ya, saya harus angkat ini ya. Harus angkat ke sini. Kalau saya angkat ketahuan. Silakan Dok, diangkat Dok. Tebak kata pertama. Silakan mengajukan 3 pertanyaan. Berarti ini tentang laboratorium ya? Tentang laboratorium, betul. Apa ya, ini benda ya? Betul? Ya. Banyak ya benda di laboratorium. Banyak sekali. Apa? Teh kecil, tajam? Tidak. Oh, ada 3 pertanyaan ya? Terusin aja. Terusin, nggak apa-apa. Oh, boleh lanjut aja Dok sampai ketebak. Silakan. Bendanya tajam? Tidak. Ada kacanya? Ada. Mikroskop. Oh betul, hebat. Mikroskop sahabat kita. Oke, baiklah Dok, yang kata pertama sudah tertebak. Sekarang lanjut kata kedua. Oke Teh. Boleh, silakan Dok. Ini di laboratorium banyak ya. Betul. Benda juga. Betul, benda. Apa dia benda berbahaya? Betul. Oh, jarum suntik ya? Ya. Benar sekali. Jarum suntik atau spet ya. Oh iya. Alhamdulillah sahabat kita, obrolan kita hari ini sudah beres ya mengenai pemeriksaan gula darah. Insya Allah di klinik dokter kita sudah ada laboratoriumnya. Bagi sahabat kita yang ingin memeriksakan gula darah dan pemeriksaan lab lainnya, silahkan ditunggu kedatangannya di klinik dokter kita. Kemudian nantikan episode selanjutnya untuk Pojok Sehat di channel YouTube klinik dokter kita. Berikan kritik dan saran yang membangun. Sahabat kita, jangan lupa like and subscribe channel YouTube Klinik Dokter Kita.